Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sungguh segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu, kita semua memujinya. Wa nasta'inuhu, kita semua memohon pertolongan hanya kepadanya. Wa nastaghfiruh, dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa natubu ilaih, kita semua bertaubat kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan amal-amal kita. May yahdihillahu fala mudhillalah, siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan ia hidayah, maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkannya. Ingatkah kita dengan kisah Bilal bin Rabah? Tatkala Allah Subhanahu wa taala sinari hatinya dengan hidayah, walaupun ia disiksa oleh majikannya agar keluar dari agama Islam, tetapi beliau tetap istiqomah dan mengatakan Allahu Ahad, Allahu Ahad. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan siapa yang Allah sesatkan hatinya, maka tidak akan ada satupun yang bisa memberikan hidayah. Kita juga teringat kisah Fir'aun. Tatkala Allah Subhanahu wa taala telah tutupi hatinya, walaupun dua nabi sekaligus datang kepadanya, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun, Fir'aun tetap tidak mendapatkan hidayah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Kalau orang sudah Allah sesatkan, tidak akan ada yang mampu bisa memberikan hidayah. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa menghayati bacaan salat kita. Ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu adalah jalan kebenaran, jalan agama Islam. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah ilah, Rabb yang berhak diibadahi, dan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah semata. Kita juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Kaum muslimin dirahmati Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Kaum muslimin dirahmati Allah taala, tak terasa 20 hari di bulan Ramadan telah kita lewati. Ada di antara kita yang sudah maksimal, sudah menghatamkan Al-Quran, sudah sholat malam setiap malamnya. Namun ada di antara kita yang bahkan mungkin 1 juz pun belum membaca. Tarawihnya pun mungkin terluputkan. Namun janganlah bersedih hati. Sungguh di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ada satu malam yang ibadah di malam tersebut, yaitu di Lailatul Qadar, lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan, yang 1000 bulan itu tidak terdapat Lailatul Qadar. Oleh karena itu, mari kita yang belum bisa maksimal di 20 hari terakhir yang telah lalu, maka mari kita berusaha untuk bersemangat menghidupkan 10 malam yang terakhir. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah-ibadah kita. Andai saja kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar, insyaallah amal-amal saleh yang masih berlubang, yang belum kita maksimalkan di 20 hari yang telah lalu, insyaallah bisa ditambal dengan amal saleh yang kita lakukan di Lailatul Qadar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, untuk mendapatkan mutiara, seorang harus menyelam ke dalam lautan yang sangat dalam, mendapatkan kerang, lalu ia membuka dengan penuh perjuangan, barulah ia mendapatkan mutiara. Untuk mendapatkan pedang yang bagus, seorang pandai besi harus melelehkan besinya dengan suhu yang sangat panas.
ia menempa pedangnya, kemudian barulah jadi pedang yang ia inginkan, pedang yang tajam, pedang yang indah, yang menawan. Begitu pula seorang pegawai, tatkala ia mendapatkan satu gaji, tentu sebelumnya didahului dengan satu pekerjaan yang mungkin melelahkan baginya. Ada pekerja yang berangkat pagi pulang siang, ada juga yang pulang petang, bahkan ada yang pulang malam tatkala anak istrinya sudah terlelap dalam tidur yang panjang. Kaum muslimin dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, andai saja ada satu perusahaan yang mengumumkan kepada karyawannya siapa yang lembur pada 10 malam terakhir, misalkan bulan Januari, ada satu malam rahasia, siapa yang lembur di malam itu akan mendapatkan gaji seperti gaji selama bekerja 1000 bulan, atau sekitar 83 tahun lebih 4 bulan. Bagaimanakah semangat pekerja itu untuk lembur? Saya yakin orang-orang yang sakit, orang-orang yang mungkin dalam keadaan tidak sehat, bahkan orang-orang yang sedang di lockdown, work from home, dia akan rela lembur. Kenapa? Karena kerja 1 malam, lembur 1 malam, diberikan gaji seperti gaji 1000 bulan. Masya Allah. Kaum muslimin dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan 1 malam, yaitu malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Di 10 hari terakhir di malam-malam bulan Ramadan, siapa yang beribadah di malam itu, maka nilai ibadahnya lebih besar pahalanya daripada ibadah yang dilakukan oleh orang tersebut di 1000 bulan yang tidak terdapat Lailatul Qadar. Lalu apakah Lailatul Qadar itu? Lailah artinya malam, Al-Qadar artinya ketetapan. Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir manusia setahun yang akan datang. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan Lailatul Qadar sebagai malam awal turunnya Al-Qur'an dari Baitul Izzah ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Kata Allah, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Qur'an di Lailatul Qadar atau di kemuliaan malam. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Tahukah engkau Muhammad apakah Lailatul Qadar itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu banyak malaikat yang turun ke bumi. Malaikat Jibril pun ikut turun atas izin Allah Rabb mereka untuk mengurusi urusan-urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Di malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Quran surat Al-Qadar ayat 3 sampai 5. Kaum muslimin dirahmati Allah taala, apa saja kemuliaan Lailatul Qadar? Ada beberapa kemuliaan yang bisa kita sebutkan. Yang pertama adalah malam tersebut adalah malam yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai waktu permulaan turunnya Al-Qur'an. Kalau kita lihat, Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia menurunkan Al-Qur'anul Karim, kitab yang mulia, melalui malaikat yang mulia, malaikat Jibril alaihi salam, kepada manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di bagian bumi yang paling mulia, di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian di bulan yang paling mulia, bulan Ramadan, yaitu bulan Ramadan, dan juga di malam yang paling mulia, Lailatul Qadar. Kalau kita lihat
Semuanya berkaitan dengan kemuliaan. Maka kata para ulama, siapa yang dekat dengan Al-Quran, insya Allah hidupnya akan dekat dengan kemuliaan. Siapa yang dekat dengan Al-Quran, maka dia akan dekat dengan kebaikan. Kenapa? Karena kalau kita lihat Al-Quran ini ya sungguh penuh dengan kemuliaan. Baik siapa yang menurunkannya, ya, kemudian siapa perantaranya, siapa yang dituju atau yang diberikan kepadanya Al-Quran, bumi mana yang dipilih oleh Allah, bulan apa yang dipilih oleh Allah, dan malam apa yang dipilih oleh Allah, semuanya berkaitan dengan kemuliaan. Maka siapapun yang dekat dengan Al-Quran, insya Allah hidupnya akan dekat dengan kemuliaan. Inilah kemuliaan yang pertama, yaitu Lailatul, ya, ada malam di mana Allah Subhanahu wa taala memilih malam itu sebagai permulaan turunnya Al-Quran. Adapun kemuliaan yang kedua dari Lailatul Qadar adalah di malam itu Allah Subhanahu wa taala ya menetapkan takdir tahunan. Pada malam tersebut segala urusan yang penuh dengan hikmah dirinci. Maksudnya adalah segala kejadian selama setahun ke depan ditentukan dengan izin Allah yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. Penentuan takdir pada malam tersebut adalah penentuan takdir tahunan. Karena takdir secara umum telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan ya di Lauhul Mahfuz sejak 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Sebagaimana dalam hadis yang telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di Lailatul Qadar, di malam tersebut hendaknya kita berbuat baik. Agar apa? Semoga yang ditulis oleh malaikat atas izin Allah Subhanahu wa taala semuanya berkaitan dengan kebaikan. Andai kata di tahun tersebut kita ditakdirkan untuk meninggal, maka semoga kita meninggal dalam keadaan baik atau husnul khatimah. Ya, intinya apa? Mari kita berbuat baik di Lailatul Qadar. Semoga takdir 1 tahun ke depan yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan, rincikan untuk kita semuanya berisikan kebaikan. Adapun kemuliaan yang ketiga adalah malaikat turun di malam tersebut karena malam tersebut penuh dengan kebaikan, kesejahteraan, keselamatan, keberkahan dan kebaikan-kebaikan yang lain. Pada malam yang mulia tersebut, para malaikat akan lebih banyak turun ke bumi karena melimpahnya berkah pada malam tersebut. Karena malaikat akan turun seiring dengan turunnya berkah, yaitu keselamatan yang ditebarkan dari permulaan malam hingga terbitnya fajar. Jadi dari azan maghrib sampai azan subuh semua berisi kebaikan, semua berisi kesejahteraan, semua berisi keselamatan. Ya. Sampai kapan? Ya tadi dari azan maghrib sampai dengan azan subuh. Kemudian kaum muslim yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, di antara kemuliaan Lailatul Qadar adalah malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam 1000 bulan kebaikan ya. Itu adalah Lailatul Qadar. Di mana ibadah di malam itu ketika Lailatul Qadar nilainya lebih besar daripada ibadah-ibadah di bulan yang lain atau di waktu yang lain ya, walaupun selama 1000 bulan ketika ibadah tersebut tidak ada Lailatul Qadar. Kaum muslim yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, lalu muncullah pertanyaan ya, 1000 bulan itu setara dengan berapa tahun? Ya, kalau kita kalkulasikan kurang lebih sekitar 83 tahun lebih 4 bulan. Ya. Padahal kalau kita hitung, umat Nabi Muhammad SAW itu tidak lebih dari 83 tahun. Rasulullah SAW bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in, wa aqalluhum man yajusu dzalik." Umur-umur umatku, yaitu umat Islam, antara 60 hingga 70 tahun. Dan sedikit orang yang bisa melampaui umur tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kalau kita perhatikan di masjid atau mungkin di desa kita ya, ada orang yang lebih dari 60, 70 tahun ada, 80 misalnya.
atau 90 misalnya. Tapi kan jumlahnya tidak sebanyak ya orang-orang yang usianya 70, 60 tahun ke bawah. Ya. Maka tatkala orang bisa beribadah di Lailatul Qadar, maka ia seperti beribadah selama 83 tahun. Ini kalau satu Lailatul Qadar. Bagaimana kalau 10 Lailatul Qadar kita dapatkan? Berarti kita seperti beribadah selama 830 tahun. Ya, bagaimana kalau 20 kali? Kalau 30 kali? Masya Allah. Maka insya Allah amal soleh yang kita kumpulkan bisa mengungguli amal-amal soleh yang dikerjakan oleh orang-orang terdahulu. Kalau kita lihat Nabi Nuh alaihi salam berdakwah selama 950 tahun. Ini masa dakwahnya saja. Bagaimana dengan usia beliau? Usia umat beliau tentu lebih panjang. Namun ketika kaum muslimin bisa mendapatkan Lailatul Qadar 10 kali, 20 kali, 30 kali, maka amal ibadahnya bisa mengungguli umat-umat terdahulu. Kaum muslimin dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnu al-akhirun al-awwalun yaumal qiyamah wa nahnu awwalu man yadkhulul jannata." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kami adalah umat yang terakhir secara zaman. Namun adalah yang pertama dari sisi kemuliaan di hari kiamat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kamilah yang pertama kali masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Jadi betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan kemuliaan berupa Lailatul Qadar. Yang ibadah di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka jangan sampai kita sayangkan. Jangan sampai kita lewatkan. Karena apa? Kita tidak tahu sampai kapan kita bisa hidup di dunia ini. Kita tidak tahu apakah kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan ini untuk mengumpulkan amal kebajikan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, lalu muncul pertanyaan. Kondisi kita ini sedang menghadapi pandemi global, yaitu adanya virus corona, di mana dari pemerintah pusat, juga MUI, juga tenaga-tenaga kesehatan menghimbau agar ibadah-ibadah dilakukan di dalam rumah, agar menghindari kerumunan. Apakah mungkin seorang bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Ya. Nah, perlu kita pahami bahwasanya Lailatul Qadar ini akan diperoleh oleh setiap muslim yang amal ibadahnya diterima di malam tersebut. Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 341 bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fihi lailatun khairun min alfi syahrin, man hurima khairaha faqad hurima." Di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang ibadah di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang tidak mendapati malam tersebut, maka ia akan diharamkan mendapatkan kebaikan. Hadis riwayat An-Nasa'i, nomor hadisnya 2108. Kemudian Syekh Albani mengatakan bahwasanya hadis ini sahih. Kita garis bawahi, siapa yang tidak mendapati malam tersebut dalam keadaan beribadah, maka ia akan diharamkan mendapatkan kebaikan-kebaikan di waktu yang lain. Contohnya begini, di musim seperti ini ada hari tertentu di mana salah satu perusahaan membagikan sembako, misalkan di tanggal 10. Ya, hanya di tanggal 10 dibagikan sembako. Orang datang mengambil sembako, ya. Lalu orang yang tidak mau mengambil sembako, bagaimana dia bisa mendapatkan sembako di hari yang lain? Sedangkan di hari yang lain tidak ada pembagian sembako. Ya, begitu pula siapa yang tidak bisa memuliakan Lailatul Qadar dengan amal soleh, dengan kebaikan, maka dia akan sulit mendapatkan kebaikan-kebaikan di hari-hari yang lain. Pertanyaan, apakah orang yang beruzur seperti kita saat ini, ya, mungkin tidak bisa iktikaf di masjid, tidak bisa melakukan kegiatan di masjid, apakah bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Ya, tentu kalau memang kita bisa melakukan ibadah berupa iktikaf di masjid, itu lebih baik. Namun kalau tidak memungkinkan, perhatikan, ya, Juwaybir pernah mengatakan, dia pernah bertanya kepada Ad-Dhahhak.
Bagaimana pendapatmu dengan wanita yang dia sedang dalam keadaan nifas, atau seorang yang haid, atau seorang musafir, atau orang yang qadarullah tertidur, padahal hatinya berniat untuk menghidupkan Lailatul Qadar? Apakah saat malam itu Lailatul Qadar orang-orang tersebut mendapatkan kemuliaan? Maka Ad-Dhahhak menjawab, iya, mereka tetap mendapatkan bagian kebaikan tersebut. Karena apa? Siapa saja yang Allah terima amalnya di malam itu, maka dia mendapatkan bagian dari kemuliaan malam tersebut. Ya, disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 341. Kaum muslim yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, Al-Imam Ibnu Rajab melanjutkan nasihatnya agar kita senantiasa berusaha meniatkan agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan terlalu bergantung kepada kerja keras kita, tapi jangan lupakan isi hati kita. Kenapa? Karena insya Allah amalan-amalan yang sederhana tatkala lakukan dengan niat hati yang paling ikhlas, paling tulus, nilainya begitu besar. Tapi amalan yang kita lakukan begitu besar, begitu banyak, begitu capek, tatkala kita melupakan hati kita, hadirnya keikhlasan dalam hati kita, maka amal itu bisa menjadi sia-sia. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa menjaga keikhlasan, harapan, dan semangat di hati kita, agar kita bisa senantiasa beramal soleh, beribadah, khususnya di Lailatul Qadar, mendapatkan banyak kebaikan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, intinya orang-orang yang memiliki uzur, mereka akan mendapatkan kebaikan. Lebih-lebih tatkala mereka sebelum ada pandemik seperti ini, sebelum ada virus COVID-19 ini, mereka senantiasa iktikaf di masjid. Maka tentu mereka mendapatkan pahala yang sempurna. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridul abdu aw safara, kutiba lahu mislu ma kana ya'mal muqiman sahihan." Jika seorang hamba sakit atau melakukan safar, perjalanan jauh, maka dicatat baginya pahala sebagaimana kebiasaan yang ia lakukan ketika dalam keadaan mukim dan ketika dalam keadaan sehat. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadisnya 2996. Kaum muslim yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, pertanyaan, kapan sih Lailatul Qadar turun? Kapan Lailatul Qadar turun? Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan." Carilah oleh kalian keutamaan Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ya. Jadi 10 hari terakhir pada malam-malam bulan Ramadan, dirinci lagi adalah malam-malam yang ganjil. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, taharrau, carilah dengan bersungguh-sungguh Lailatul Qadar kapan? Di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, khususnya pada malam-malam yang ganjil. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan para imam hadis yang lainnya. Kaum muslimin dirahmati Allah Ta'ala, lalu apakah yang harus kita lakukan ketika kita misalkan berada di 10 malam terakhir bulan Ramadan? Yang pertama adalah semua ibadah kita lakukan, khususnya ibadah-ibadah yang individual. Dzikir, salat, baca Quran, bertobat kepada Allah, beristighfar kepadanya, semua kita lakukan. Ibadah-ibadah yang bersifat individual. Kita harus semakin semangat pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan dengan menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah, amal soleh. Jangan lupa bangunkan keluarga kita untuk ikut beribadah bersama kita. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ay al-ashrul awakhir atau al-ashrul akhir min Ramadan, syadda min zarahu wa ahya lailahu wa aiqad ahlahu." Kata Aisyah, Rasul itu kalau masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, malam-malamnya, beliau itu mengencangkan sarungnya. Artinya apa? Mulai meninggalkan
istri-istrinya, mulai meninggalkan ya yang lainnya, fokus untuk ibadah. Kata Aisyah, ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Wa aiqadha ahlahu, dan menghidupkan atau membangunkan keluarganya. Untuk apa? Untuk amal soleh. Inilah teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin bersemangat dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ya. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadisnya 2024, dan Muslim nomornya 1174. Jadi semakin semangat. Ini yang paling penting. Semua ibadah, khususnya ibadah yang bersifat individual antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kedua yang perlu kita lakukan adalah menghadiri salat subuh dan isya secara berjamaah. Ya, ini kalau dalam kondisi normal di masjid. Tapi kalau kondisi seperti ini di masjid tidak ada jamaah, ya di rumah. Ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar, misalkan dengan melaksanakan salat isya berjamaah dan bertekad untuk mengerjakan salat subuh juga secara berjamaah, maka ia telah dikatakan sebagai seorang yang menghidupkan Lailatul Qadar. Ya, salat isya berjamaah, kemudian semangat berniat sungguh-sungguh untuk mengerjakan salat subuh berjamaah, maka ia sudah mendapatkan sebagian dari keutamaan Lailatul Qadar. Dikatakan pula oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, Ibnul Musayyib menyatakan, man syahida Lailatul Qadri yakni fi jama'atin faqad akhadha bihaddihi minha. Siapa yang menghadiri salat berjamaah pada malam Lailatul Qadar, maka ia telah mengambil bagian dari menghidupkan malam Lailatul Qadar tersebut. Masya Allah. Ya. Jadi jangan pesimis. Siapa yang bisa salat isya berjamaah, salat subuh berjamaah, maka dia sudah mengambil sebagian dari kemuliaan Lailatul Qadar. Kemudian Imam Asy-Syafi'i juga berkata, man syahidal aisya'a was subha Lailatul Qadri faqad akhadha bihaddihi minha. Siapa yang menghadiri salat isya dan subuh secara berjamaah pada malam Lailatul Qadar, maka ia telah mengambil bagian dari malam tersebut. Semua perkataan di atas diambil dari kitab Lataiful Ma'arif halaman 329. Jadi siapa saja yang bisa mengerjakan amal soleh apapun itu dan diterima oleh Allah berupa salat isya berjamaah, salat subuh berjamaah, maka ia telah mengambil keutamaan Lailatul Qadar. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i tadi dan ulama-ulama yang lain di atas sejalan dengan hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahidal isya'a fi jama'atin kana lahu qiyamu nisfi lailatin wa man shallal isya'a wal fajra fi jama'atin kana lahu qiyami lailatin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menghadiri salat isya berjamaah, maka baginya pahala seperti salat separuh malam. Luar biasa. Dan barang siapa yang melaksanakan salat isya dan subuh secara berjamaah, maka baginya seperti pahala salat malam penuh, satu malam suntuk. Masya Allah. Ya. Hadis riwayat Muslim, nomor hadisnya 656, dan At-Tirmidzi nomor hadisnya 221. Kaum muslimin dirahmati Allah Ta'ala, jangan pesimis. Ya. Insya Allah kita masih bisa mendapatkan Lailatul Qadar walaupun dari rumah kita masing-masing dengan minimal mengerjakan salat isya dan salat subuh secara berjamaah. Kemudian apa amalan lain yang kita lakukan? Yang ketiga adalah melakukan salat malam. Dan kita sudah sering mendengar hadisnya, man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbihi. Siapa yang berdiri melaksanakan salat pada malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharapkan ganjaran mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadisnya 1901. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa yang dimaksud dengan imanan karena iman adalah membenarkan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dia yakin
bahwasanya kalau dia beribadah di malam itu Allah akan mengampuninya, maka dia sudah dikatakan berdiri salat karena iman. Ya, ini menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Sedangkan arti ihtisaban yang berarti mengharapkan pahala adalah ia itu melakukannya karena ingin dapat pahala dari Allah, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena yang lain melakukan kita melakukan, bukan, tapi karena apa? Karena dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan juga karena riya, karena ingin dipuji. Maka itu pernah menjadi satu ya nasihat bagi kita bahwasanya orang yang sholat pada Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan ganjaran, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilihat dalam Fathul Bari juz keempat halaman 251. Kaum muslimin dirahmati Allah tabaraka wa taala. Adapun yang keempat yang perlu kita lakukan adalah perbanyak berdoa. Dengan doa apa? Dengan doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada istri tercintanya Aisyah radhiyallahu anha. Satu ketika Aisyah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha?" Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Aku bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, bagaimana pendapatmu jika satu ketika aku tahu bahwasanya itu adalah Lailatul Qadar? Lantas apakah doa yang mesti saya ucapkan? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, katakanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka afuwun, engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau mencintai orang yang meminta maaf dan engkau cinta memberikan maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah kesalahan-kesalahan saya. Ini doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Kepada Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dalam riwayat yang lain Rasul mengajarkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Ada tambahan ya karim, ya Allah yang maha mulia. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, nomor hadisnya 3513, dan Imam Ibnu Majah nomor hadisnya 3850. Dan Al-Hafiz Abu Thahir rahimahullah mengatakan bahwasanya hadis ini sahih. Kaum muslimin rahmati Allah taala, baca terus doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu an. Ya. Mulai azan maghrib berkumandang, ya. Kita setelah buka puasa, ya, kita sempatkan membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu an. Ya, setelah salat tarawih kita membaca doa, misalkan doa witir, ya, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, rabbil malaikati waruh. Baca doa ini, ya, baca doa ini semampu kita bisa. Andai kata kita mau tidur, sambil menunggu waktu tidur kita berbaring membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Masya Allah, ya. Ini kita baca agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Kaum muslimin dirahmati Allah taala, Ibnu Rajab rahimahullah memberi penjelasan menarik. Beliau mengatakan dianjurkan banyak meminta maaf atau ampunan pada Allah Subhanahu wa taala di Lailatul Qadar. Setelah sebelumnya giat beramal di malam-malam Ramadan, maka di malam 10 yang terakhir banyaklah meminta maaf kepada Allah. Barangkali ada amal soleh kita yang belum maksimal. Barangkali ada amal soleh kita yang kita kerjakan belum sepenuh hati. Barangkali ada puasa-puasa di siang hari kita yang kita tidak sengaja mengatakan kata-kata yang tidak baik atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ya, seperti itu. Karena orang yang arif atau yang bijak adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam beramal, namun dia masih menganggap bahwa amalan yang ia lakukan belum tentu amalan tersebut diterima. Ya. Dia tidak bangga dengan amalannya, justru dia takut jangan-jangan amalnya tidak diterima. Ya. Di sisi lain dia beramal semangat, ya, berharap diterima. Di sisi lain dia khawatir jangan-jangan amalannya tidak diterima. Ya. Oleh karena itu banyak-banyaklah meminta ampun kepada Allah seperti orang-orang yang penuh, ya, dengan kekurangan dan dosa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Kemudian seorang ulama yang mulia Yahya bin Mu'ad juga pernah berkata, bukankah
atau bukanlah orang yang arif itu adalah mereka yang tidak ya mengharapkan ampunan dari Allah. Jadi orang yang tidak mengharapkan ampunan dari Allah bukan termasuk orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana adalah walaupun dia beramal, dia senantiasa mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga dengan apa yang tadi kita sampaikan kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar, ya. Kita bisa mendapatkan amalan yang nilainya adalah lebih baik daripada 1000 bulan, ya. Barangkali kaum muslim, Ramadan tahun adalah Ramadan terakhir kita. Barangkali Lailatul Qadar yang kita dapatkan adalah Lailatul Qadar yang terakhir. Barangkali di malam Lailatul Qadar ini nama kita dituliskan bahwasanya ajal kita adalah di tahun ini. Kita berharap kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amal-amal yang kita kerjakan menjadi bekal terbaik ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amal soleh yang kita kerjakan di Lailatul Qadar tersebut adalah amalan yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang lebih baik daripada 83 tahun lebih 4 bulan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, andai kata Lailatul Qadar kita tahun ini adalah Lailatul Qadar yang terakhir, kita sudah pulang dalam keadaan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur ya, semua catatan amal buruk kita sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan kemudahan untuk bisa melaksanakan amal soleh di Lailatul Qadar. Ingat kaum muslimin dirahmati Allah tabaraka wa taala, sesuatu yang mahal tidak bisa didapatkan kecuali dengan perjuangan yang berat. Sesuatu yang berharga, sesuatu yang istimewa tidak bisa diperoleh dengan santai-santai, dengan dengan bahasanya? Leha-leha, tidak. Sesuatu yang berharga hanya bisa didapatkan dengan satu yang baik juga, dengan satu amalan yang berat pula, dengan satu amalan yang penuh perjuangan pula. Oleh karena itu mari bersama-sama kita berjuang, dan jangan lupa selain membaca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, doakan juga keluarga kita. Doakan guru-guru kita. Doakan para pasien yang sedang sakit. Doakan orang-orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kekurangan makanan. Doakan orang-orang saudara-saudara kita yang mungkin mereka saat ini sedang menangis karena apa? Menahan rasa lapar. Juga doakan bangsa kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemimpin-pemimpin yang soleh, pemimpin-pemimpin yang memikirkan rakyatnya, pemimpin-pemimpin yang menegakkan syariat Islam, menegakkan hukum-hukum Islam, ya, yang mereka senantiasa mengayomi rakyat-rakyatnya. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat virus corona dari Indonesia dan dari dunia seutuhnya. Kita berharap semoga masjid dibuka kembali. Kita berdoa semoga kajian-kajian ya bisa kita datangi lagi di ya lapangan-lapangan mungkin ya, di masjid-masjid mungkin, di musola-musola ya, bisa kita datangi. Kita bisa berkumpul dengan saudara-saudara kita tercinta, dengan ikhwan-ikhwan ya, dengan guru-guru kita yang selalu kita rindukan. Demikian bisa disampaikan, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Dan apabila dari pertemuan pertama sampai pertemuan yang keempat ada banyak kesalahan yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Dahar kupat siram santen, kata lepat kula nyuwun pangapunten. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.